Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, pagi ini kembali kita bersama-sama bisa beribadah lagi meskipun dengan jumlah yang terbatas, tetapi kita percaya malaikat Tuhan ada di sekitar kita. Kami percaya ya, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, itu yang terpenting. Malaikat kita ikut bernyanyi memuji Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya undang kita semua masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kami berada di tempat ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan sungguh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, dengan keberadaan kami sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Kami mau datang kepadamu Bapa. Mungkin pada saat ini ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami pergumulan hidup Bapa. Kami mau datang kepadamu Bapa. Dan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang membantu kami, menolong kami untuk kami menyelesaikan segala permasalahan kami. Biarlah kami belajar berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan mengandalkan manusia, tetapi hanya kepada Engkau Bapa. Apapun yang kami alami Bapa, kami hanya berseru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kami boleh berada di tempat ini saat ini. Anugerah bagi kami untuk menikmati Engkau bersama Bapa. Bukan suatu kebetulan kami berada di tempat ini Bapa. Kami sungguh mengucap syukur buat gereja yang sudah Engkau bentuk di tempat ini Bapa. Kami sungguh mengucap syukur buat Bapak Gembala yang Kau telah pilih di tempat ini. Kami mengucap syukur buat para majelis yang ada di tempat ini Bapak. Kami mengucap syukur buat para pengerja yang boleh bersama-sama melayani di tempat ini Bapak. Kami juga mengucap syukur buat para jemaat yang boleh hadir dengan setia kepada Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini belum bisa hadir di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu, penyertaan-Mu boleh tetap menyertai mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kita mau naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Ku beri syukur hanya
mengucap syukur kepada Engkau Bapa, karena Engkau yang telah memberikan segalanya bagi kami Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami siap beribadah pagi hari ini. Pimpin sertai kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau sendiri yang memimpin kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, bulan ini masih bulan Agustus, kita masih merasakan suasana kemerdekaan ya. Kita mau naikkan lagu untuk mengenang kemerdekaan yang sudah kita peroleh, Indonesia Raya ya. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Indonesia Tuhan, kalau kita sudah memasuki kemerdekaan, kita merasakan kemerdekaan, terlebih lagi kita merdeka karena kemerdekaan dari kutuk dosa, karena Yesus yang sudah melakukan semuanya buat kita. Yesus sobat kita sejati yang sudah melakukannya karena kasihnya kepada kita. Dia sudah memerdekakan hidup kita. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin Tuhan. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus.
setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, Tuhanku yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan, jiwa kita sudah ditebus. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kembali Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Bagaimana Dia sudah memberikan kemerdekaan kepada kita, kemerdekaan dari kutuk dosa. Kita selayaknya untuk memuji, meninggikan Dia, menyembah Dia, karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah.
Kita sungguh mengucap syukur buat segala apa yang Dia lakukan buat kita. Kita mengucap syukur buat kasih-Nya kepada kita. Tuhanku Yesus, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Yesus benar Tuhan. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Bapak, masih dalam sikap berdoa. Saya undang hamba-Nya akan menyampaikan firman. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang mencari kami untuk menyelamatkan kami, Allah yang menerima kami apa adanya dan diubahkan menjadi baru di dalam Kristus Yesus.
Kami sungguh bersyukur kami termasuk orang-orang yang sudah diselamatkan. Kami bersyukur di masa pandemi ini kami boleh dalam keadaan sehat dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Sebagian dari kami sudah pernah kena COVID dan sehat kembali. Kami percaya itu pun karena anugerah-Mu. Saat ini kami kembali mau merenungkan, memahami firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan menolong supaya setiap kami boleh mengamini setiap firman yang dibacakan, disampaikan, dan kami boleh dikuatkan, diteguhkan untuk melanjutkan hari-hari yang kami akan hadapi berikut ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam hati kami boleh menikmati berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara-saudara, selamat pagi. Kita bersyukur di masa PPKM ini adalah minggu kedua kita diizinkan untuk ibadah di tempat ya. Minggu lalu kita hanya dibatasi 20 orang, minggu ini boleh 50 orang ya. Tentu saja tidak serta-merta setiap kita juga bisa hadir, tetapi dengan apa yang sudah ada sekarang, saudara bisa hadir, sungguh merupakan satu kesempatan yang baik ya. Kita bisa bersekutu bersama-sama. Seorang pembicara yang masih muda dari Singapura, saya perhatikan, dia berkata bahwa menggunakan online itu bukan solusi sebetulnya, tetapi ya diterima dulu sementara waktu ya, karena kita tetap butuh untuk saling bertemu seperti ini ya. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas satu pokok yang penting berkaitan dengan kehidupan kita di dalam iman. Kita akan membaca dua ayat. Yang pertama adalah Roma 6 ayat 22 dan kemudian Galatia 5 ayat 1a. Yang pertama kita baca dulu Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Saya baca ulang saudara. Tetapi sekarang ya, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat berikutnya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Teks bacaan kita diambil dari Roma 6 ayat 1 sampai 23 ya. Saya tidak akan mengajak saudara membaca sekaligus, tapi kita akan membaca tahap demi tahap sesuai dengan pokok-pokok atau sub-pokok yang ada di dalam bahan khotbah ini. Jadi hari ini temanya adalah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Tanggal 17 Agustus yang lalu kita memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-76 dengan suasana yang sangat berbeda ya. Sesuai dengan tahun yang lalu, tahun ini juga demikian. Lebih daripada itu, kita bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia ini. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari masih banyak yang harus diperjuangkan ya. Misalkan ketidakadilan ya, kebodohan yang harus kita hadapi itu ya. Buta huruf misalkan masih ada ya.
Dan banyak hal lagi yang masih kita hadapi sehari-hari ya, walaupun kita sudah merdeka. Nah, hari ini kita akan mempelajari kemerdekaan yang lebih penting sebagai orang-orang beriman ya. Kemerdekaan apa? Yaitu kemerdekaan dari dosa ya. Kita dimerdekakan dari dosa, bukan dari persoalan ya. Jadi saudara-saudara, kita tuh dimerdekakan dari dosa, bukan dari persoalan ya. Yesus aja di dunia ini waktu dia hidup banyak persoalan, saudara ya. Banyak persoalan waktu dia ada di dunia ini ya. Jadi kalau saudara pengen hidup ting-trim ya, ngah-ngahning ya, teu aya persoalan, segalana lancar, awak sehat, dahar ngeunah, sare tibra ya, tatangga bager ya, adi lanceuk bager. Kan enak ya kalau hidup kayak gitu ya. Betul enggak saudara? Tapi itu mah mimpi, saudara. Kalau pengen begitu mah mimpi ya, saya kasih tahu ya. Jangankan dengan orang lain, kadang-kadang kita adik kakak juga bisa bertengkar, bukan? Ya, masalah-masalah yang sepele ya. Dan banyak hal lagi. Karena itu, saudara, kita dikatakan oleh Tuhan itu dimerdekakan dari dosa, bukan dari persoalan. Nah, persoalan itu bisa membuat kita berdosa. Reaksinya kita terhadap persoalan itu bisa membuat kita berdosa. Contoh ya, contoh nih. Tokoh iman di Alkitab, misalkan Musa. Musa itu waktu itu 3 hari kalau nggak salah orang-orang Israel dalam perjalanan di padang gurun. Kemudian mereka tidak dapati air. Kemudian setelah mereka tiba di satu tempat, kemudian mereka bilang, kami mau minum apa, katanya ya. Ya biasa orang Israel itu ngomel-ngomel, sungut-sungut ya. Dan kalau kita cerita orang Israel ngomel-ngomel, sungut-sungut tuh jauh jeung orang Indonesia oge sarua keneh saudara ya. Kan gitu ya. Ya, kalau kita teu kaup naon saeutik we ya. Ngomel we ya. Jadi Tuhan teh tahu ya, orang Israel juga kayak gitu, orang pilihan Tuhan ya. Jadi saudara, waktu itu Musa itu dikasih tahu, kamu ngomong sama batu supaya batunya mengeluarkan air. Tetapi saudara-saudara, Musa itu marah ya. Jadi reaksi dia terhadap persoalan itu di kemudian hari menyebabkan dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Tapi saya ingin menekankan atau memberitahu kepada saudara, Musa itu masuk surga, tapi tidak masuk tanah Kanaan ya. Jadi saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita lihat di sini kita sekali lagi dibebaskan dari dosa, bukan dari persoalan. Ya. Persoalan membuat kita dewasa. Persoalan membuat kita menjadi bertumbuh imannya. Ya. Saudara bayangkan ya, kalau saudara misalkan saya ini Audrey anak saya ini ada di sini ya, sekarang udah segede gini. Dulu waktu dia masuk TK, dimasukin ke sekolahan itu cerik saudara ya. Dimasukin lagi, dicoba lagi, nangis ya. Diais sama gurunya bukit tarik nangisnya saudara ya. Akhirnya ditunda 1 tahun ya, karena cerik. Tapi bukan berarti nggak disekolahin, karunya cerik ya, nggak usah ulah ya. Ada nggak orang tua zaman sekarang yang karunya incu orang ulah di sekolah, karunya cerik kena di imah kita ulin ya. Kan kita sekolah itu udah bayar, si anak dikasih persoalan di sekolah itu, titah ngajakeun PR, titah ngapalkeun ya, titah ieu, titah itu, kan persoalan itu ya. Makin besar makin banyak tugas-tugas yang harus dihadapi, kudu mayar deh saudara. Untuk memperoleh persoalan bayar, kita bersedia ya. Tapi aneh kalau kita orang Kristen itu pengen bebas dari persoalan. Justru persoalan-persoalan itu membuat kesaksian bahwa kita itu betul-betul hidup dengan iman ya. Bagaimana kalau misalkan kita dalam zaman seperti ini ada orang yang makan nggak keganggu, usaha nggak keganggu ya. Enaklah semuanya lancar dalam zaman seperti ini. Kemudian
dia bersaksi, wah saya mah lancar segalana. Terus orang yang mengatakan yang pedagang kaki lima, karyawan yang di PHK yang kehilangan kerjaan ya, dan macam-macam yang terjadi ini, kemudian begitu orang itu bersaksi, wah saya di dalam Tuhan mah enak, semuanya lancar ya. Oh, mana emang ngeunah kieu oh coba urang. Nah, gitu. Ya. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini sekali lagi kita dimerdekakan itu dari dosa. Dan kalau orang-orang yang dimerdekakan dari dosa itu cara menghadapi persoalan berbeda. Ya. Kalau orang-orang yang misalkan di dalam hatinya itu misalkan ya penuh kebencian, ya persoalan itu banyak dibuat sama dia sendiri, saudara. Apa aja jadi kebencian buat dia. Nah sebab itu saudara-saudara, kita lihat misalkan Yesus. Waktu Yesus itu diadili, dia tidak salah. Disalibkan, dia tidak salah. Tetapi sobat saudara lihat cara dia bereaksi. Cara Yesus bereaksi. Apakah dia wow saudara ya? Mun urang ayeuna mah asal ngomong biasa jadi ngomong kasar saudara. Ku aing geus ditulungan sia teh. Gitu kayak gitu ya. Geus dicageurkeun ya. Mana bela-belana ka aing? Wah gitu kira-kira seperti gitu ya. Tapi enggak gitu saudara. Yesus menjawab hanya seperlunya. Yang perlu dia jawab, yang enggak perlu enggak dia jawab. Kalau kita saudara enggak salah disalahin, waduh saudara-saudara ya. Bisa rame itu ya. Orang bersalah aja kadang-kadang masih ngotot tetap enggak salah ya. Coba kalau suami istri bertengkar ya, cek suami teh urang nu bener, cek istrina urang nu bener, akhirnya dua-duanya teu bener saudara ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita lihat kalau orang sudah dimerdekakan dari dosa, dia bereaksi atas persoalan itu benar ya, tidak membuat dia jatuh dalam dosa. Saul contohnya, Saul itu memang udah nggak bergantung sama Tuhan ya. Beberapa kali dia mengulangi kesalahan, tidak menuruti firman Tuhan. Waktu dia nanya sama Tuhan nggak dijawab ya. Kemudian dia cari apa saudara? Cari dukun. Padahal dukun itu dibasmi sama dia sebelumnya. Kemudian dia cari dukun. Nah begitu saudara, kalau orang hidup di dalam dosa ya, dia tuh pasti menghadapi persoalan pada akhir-akhirnya ke dosa-dosa juga karena dia belum dimerdekakan dari dosa. Nah kita mengingat hidup kita sekarang ini. Teruskan saudara. Orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus tidak akan dikuasai oleh dosa. Wah ini satu kabar baik yang luar biasa ya. Orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Jadi bisa jadi dia jatuh dalam dosa, tapi tidak akan dikuasai lagi. Dirasuk gitu seperti gitu, dengan yang orang bisa jatuh dalam dosa itu beda. Ketika dia jatuh dalam dosa itu dia langsung menyadari. Kata firman Tuhan begini, kalau orang benar itu jatuh ya, sampai 7 kali dia akan bangun lagi. Tuh, itu saudara. Ya. Jadi kalau kita lihat di Alkitab ini memberitahukan orang benar, kita memang awalnya bukan orang benar, tapi setelah kita dimerdekakan, kita jadi orang benar. Dan kata firman Tuhan, orang benar 7 kali jatuh dia akan bangun lagi. Tapi kalau orang fasik jatuh ambles saudara. Ya. Dan itu memberitahu kepada kita bahwa orang Kristen, orang yang sudah percaya bukan berarti tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Bisa jadi suatu kali dia berdosa ya. Jadi saudara-saudara, sebagai anak Tuhan kita harus mengerti ini. Mari kita membaca Roma 6 ayat 1, 2, 14 dan 15. Karena kita hidup di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya. Jadi pasal 6 ini dimulai dengan pertanyaan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Saudara-saudara,
orang Kristen salah satu digugat oleh orang-orang lain itu yang beragama lain, salah satunya dalam hal ini, saudara. Jadi orang Kristen percaya, kemudian diampuni dosanya, kemudian diselamatkan. Kemudian orang bertanya, "Ini gampang-gampang teuing." Setahu saya, saudara, udah dikasih gampang gini juga tetap nggak benar, saudara. Ya. Salah satunya berpikir seperti ini. Dikatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Kita hidup di bawah kasih karunia. Tapi orang yang hidup di bawah kasih karunia tidak mungkin punya ide untuk berdosa terus, nggak mungkin. Itu hidup di dalam dosa, di bawah dosa itu, di bawah hukum Taurat itu. Ya. Tapi orang yang hidup di bawah kasih karunia itu tidak akan punya ide kayak gitu, saudara. Dia tahu kasih Tuhan begitu luar biasa kepada dia. Karena itu di ayat 2 demikian jawabnya, saudara, berkaitan dengan kemerdekaan. Sekali-kali tidak. Ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Jadi saudara, kalau hari-hari ini kita masih hidup di dalam dosa secara berkesinambungan, ya. Misalkan punya kebiasaan ngomong kotor, ya. Terus aja minta ampun, tapi diulang deui, ya. Diulang lagi seperti itu. Satu pertanyaan, saudara, ya. Saudara hidup di bawah kasih karunia, Bu. Mengerti nggak pengorbanan Tuhan Yesus atas hidup saudara? Ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Jadi kalau kita udah mati bagi dosa, bagaimana kita itu kemudian punya kebiasaan tetap berdosa? Nggak mungkin. Ya. Nah, tapi kita akan melihat nanti kalau saudara masih punya pergumulan, aduh saya teh kayak gitu. Nah, kita akan lihat nanti solusinya, ya. Teruskan ayat 14. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, bukankah ini satu statement atau ayat yang luar biasa? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi. Tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak akan dikuasai lagi. Sekali lagi saya ingin mengatakan, saudara bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak akan dikuasai. Jadi bahasa Sunda teh kalau begitu masuk dalam dosa itu ngejat, saudara, ya. Gitu. Tapi udah kena gitu, ya. Misalkan kita memaki-maki orang misalnya seperti gitu, ya. Udah gitu teh, udah dimaki-maki teh salah deh. Sugan teh, maaf, ya. Anda itu jatuh dalam dosa. Emosi duluan baru ngomong, setelah itu baru mikir. Ya. Saudara-saudara, kita lihat di sini sekali lagi, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat 15. Jadi bagaimanakah, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak sekali-kali tidak. Ya. Saudara-saudara, pergumulan kita tentang keberdosaan ini menyebabkan dia berpandangan seperti ini. Nah, hanya urang teh hirup teh kieu-kieu keneh, ka gereja teh asa percuma. Nah, ini saudara, ya, mungkin dia bergumul, tapi dia bergumul mengandalkan kekuatan sendiri. Bapak Gembala Sidang pernah cerita waktu di gereja yang sebelumnya ada seorang anak muda ikut retret, pulang-pulang dia puji Tuhan, sekarang saya sudah tidak merokok lagi. Ya, dia bersaksi dengan gembira. Seminggu kemudian saudara
geus ngelup deui era kunaon geus ngarokok deui saudara. Ya, geus ngarokok deui. Jadi kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri pasti kayak gitu saudara. Ya. Kalau kita disadarkan di gereja atau dengar renungan kemudian ya Tuhan saya minta mohon pengampunan. Kemudian saudara berjuang dengan kekuatan sendiri sejak sekarang ini janji sama Tuhan. Sejak sekarang ini saya mau ngulangi deui Tuhan. 2-3 hari kemudian geus ngulangi deui wae saudara. Kenapa? Karena dia tidak sadar apa yang sudah diperjuangkan oleh juru selamatnya Yesus Kristus. Di bawah kasih karunia kita diselamatkan, di bawah kasih karunia kita dibenarkan. Jadi perjuangannya itu di dalam Yesus, bukan di dalam diri kita. Musa gagal, saudara. Ya, orang yang lembut hatinya bisa marah begitu rupa sama orang Israel pada waktu itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan bukan oleh kuat dan gagahku, bukan oleh kemampuanku, tetapi oleh Roh Tuhan, oleh apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Ada pujian saudara oleh kebaikan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Kita kadang-kadang nyanyi oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, tapi berjuang sendiri. Jadi nyanyi yang begitu bagus, nyanyian begitu bagus, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak dipraktekkan. Kita tetap mau berjuang sendiri. Ya. Saudara, di dalam kehidupan ini tidak ada persoalan terlalu kecil, sampai-sampai saudara berkata, aing oge bisa nu kieu mah. Nah, gitu. Ya. Tidak mengandalkan Tuhan. Kata firman Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk yang paling kecil. Saudara, akhir hidup kita nggak bisa apa. Kalau nanti kita akhir hidup kita tidak bisa menarik nafas, saudara. Kan kalau kita meninggal itu namanya menghembuskan nafas terafis. Jadi gitu, nggak bisa ditarik lagi, saudara. Hebatnya seperti apa manusia itu? Narik napas terakhir, udah dia nggak bisa, udah meninggal, saudara. Ya. Mau olahraga apa, mau kungfu apa, saudara. Ya. Mau pakai vitamin apa, mau pakai herbal apa, saudara. Ya. Ujung-ujungnya kalau nanti terakhir itu nggak bisa narik nafas pun yang untuk membalikin lagi, udah nggak bisa, meninggal itu. Ya. Jadi apa hebatnya kemegahan manusia itu? Sebab itu saudara-saudara kembali lagi kita hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan. Saudara, hidup kita ini kadang-kadang istri saya sekarang sakit di tulang belakangnya harus terapi beberapa kali ya. Sekarang masih berlanjut seperti itu. Kadang-kadang istri saya menjadi sedih kan saya bilang begini, jalani aja ya. Pokoknya kita tahu rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera, kenapa kita mesti sedih? Ya, jalani aja dengan senang. Ya. Sehingga kita sebagai orang-orang beriman itu jadi kesaksian. Jadi sepertinya begini, walaupun sakit tetap beriman, walaupun sakit tetap berharap sama Tuhan, walaupun ada masalah tetap bersandar kepada Tuhan itu. Dan tidak ada persoalan yang begitu besar membuat kita putus asa kalau saudara dan saya bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak ada persoalan yang terlalu kecil sehingga saudara bisa membanggakan diri. Saya gak bisa. Ya. Saudara saya kasih tahu balik lagi tadi yang tadi. Narik nafas terakhir itu gak bisa, meninggal. Saudara. Ya. Teruskan. Jadi orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Tidak akan. Teruskan. Bagaimana kemerdekaan itu kita terima? Kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, kita mati dengan Kristus, kita hidup juga dengan Kristus. Roma 6 ayat 3 sampai 12. Percaya bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita lihat mulai dari Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Almarhum Bapak Gembala Sidang yang dulu Bapak Benyamin Adikusna ya, dia berkata begini, kita tidak akan membaptiskan kecuali ada yang mati. Ya. Waktu itu perkataan itu
tidak begitu dipahami. Tapi setelah saudara dan saya membaca ayat ini, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dalam kematian Kristus. Saudara, kita tuh dikaruniakan oleh Tuhan bukan hanya dibangkitkan, tetapi kematian. Kematian ini membuat apa? Kita lihat ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi dikuburkan dalam hidup yang lama, kemudian kita bangkit dalam hidup yang baru. Jadi waktu kita dibaptis itu bukan hanya sekedar basah, saudara, ya, tetapi kita hidup di dalam hidup yang baru. Ya. Teruskan lagi. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Teruskan lagi. Karena itu kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena kita tahu, bukan kita rasa, saudara, ya. Kita tahu berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan. Bukan kata orang. Saudara, Ayub, ya, di dalam kesengsaraannya, dia kemudian berdialog dengan istrinya. Ya. Salah satu yang diucapkan oleh Ayub, ingat saudara, Ayub pada waktu itu dikatakan oleh firman Tuhan, dia tahu tentang Tuhan dari kata orang. Itu Ayub, catatannya kayak gitu. Dan dia ngomong begini, saudara, kepada istrinya, kamu ini seperti perempuan gila. Ya. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan itu, tidak mau menerima yang tidak baik? Satu pergumulan teologis. Apakah mungkin Allah memberikan satu yang tidak baik buat kita? Di dalam Alkitab dikatakan oleh Yesus, dia berkata begini, kamu Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik. Apalagi Bapamu yang di sorga, tidak mungkin dia akan memberikan pemberian yang tidak baik. Ya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi yang ditulis di dalam Alkitab itu pergumulan, pertumbuhan dari orang-orang beriman. Tetapi jawabnya kembali di Alkitab, apa yang dikatakan oleh Allah tentang keadaan kita. Jadi kalau saudara melihat gini, apakah Allah mungkin memberikan yang tidak baik kepada kita? Allah yang baik, kita nyanyikan, Allah itu baik, memberikan yang tidak baik. Mungkin gak gitu? Nah, ini pergumulan teologis. Saya percaya seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau Bapamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Teruskan lagi, saudara. Jadi ayat 7 ini dikatakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dulu saya pikir mati ini karena diambil tanpa konteks, ya, tanpa ngelihat ayat-ayat sebelumnya, saya pikir kalau mati nanti kalau udah di bumi baru, udah di nana rohana, ya, itu bebas dari dosa. Iya benar, kalau udah gitu mah nggak bisa nanaon, saudara, ngadosa kumaha geus pae. Tapi ternyata kalau saudara lihat konteks ini bukan mati kayak gitu, saudara, ya, tapi mati di dalam baptisan bersama dengan Kristus dan bangkit di dalam Kristus bersama dengan Kristus. Jadi kita ini dikatakan sebab siapa yang telah mati, makanya saya bilang kepada saudara, Tuhan bukan hanya mengaruniakan kepada kita kebangkitan, tapi juga kematian. Karena dengan kematian itu dikatakan ini, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ia telah bebas dari dosa. Percaya nggak saudara? Ya percaya itu memang nggak bisa dipaksa, ya. Sementara saudara dengerin firman Tuhan ini, mungkin ada yang berkata, tuh mungkin. Bayangin firman Tuhan aja kita sangkal, ya. Kalau orang nggak percaya ya gimana ya saudara, ya. Memang nggak bisa dipaksa-paksa. Waktu orang Farisi
tua-tua menyalibkan Tuhan Yesus, udah begitu menderitanya Yesus, mereka tetap menghujat, saudara. Ya, karena tidak percaya. Justru penjahat yang salah satunya di sebelah Tuhan Yesus yang jadi percaya. Kepala pasukan kemudian yang mengakui bahwa dia itu sungguh adalah Allah. Ya. Jadi mereka yang kenal perjanjian lama atau kitab Musa dan kitab para nabi, justru mereka nggak percaya. Justru kepala laskar ini yang mereka baru tahu kejadiannya, dia bisa percaya. Wah, ini satu luar biasa. Ya. Jadi saudara, di ayat 7 demikian, kita teruskan lagi. Ayat selanjutnya nanti saudara bisa baca. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Jadi mati ini kembali diterangkan di ayat 11 ini, ya. Matinya itu bukan mati menghembuskan nafas itu. Saudara lihat ayat 11 ini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, cara kita pandang, jadi memandang itu, saya memandang saudara, bukan itu maksudnya, ya. Tapi cara berpikir, ya, cara berpikir maksudnya memandang itu, ya. Cara berpikir saudara, secara jasmani waktu itu ada perpisahan antara Bapak Abraham, ya, dengan keponakannya namanya Lot, ya. Kata Abraham, daripada kita bertengkar aja, kan kita nggak baik nih saudara, bertengkar aja, misah aja. Sok kamu mau pilih kemana? Kalau kamu pilih ke utara, saya ke selatan. Kalau kamu pilih, pokoknya nggak akan milih seperti yang. Kemudian dia memandang, ya, dia memandang lembah Yordan itu sebagai satu tempat seperti surga katanya. Ya. Kemudian saya pilih itu. Ya. Nah, saudara tahu nggak? Hawa jatuh dalam dosa itu karena memandang, karena dia melihat buah itu baik untuk dimakan, mendatangkan budi katanya. Seperti begitu. Dan kemudian dia memakannya. Jadi cara memandang ini akan membuat kita melakukan sesuatu. Dan ketika kita melakukan sesuatu itu, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara akan jatuh dalam dosa. Ya. Tapi kalau memandang sesuai dengan firman Tuhan, saudara akan taat kepada firman Tuhan. Yang kata firman Tuhan membawa hidup kita dalam pengudusan. Itu kata firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara, teruskan lagi. Apa perbedaan kamu dahulu? Perbedaan kamu dahulu, ya, dan sekarang setelah dimerdekakan oleh Kristus. Saudara-saudara, kita lihat Roma pasal 6 ayat 13, ya. Ayat 11 dulu. Tadi udah ya, ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang pertama dahulu dikatakan mati oleh dosa, ya. Kita lihat ayat 6. Roma 6 ayat 6. Ayat 13, maaf, ayat 13. Jadi janganlah kamu menyerahkan tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Nah, yang dahulu mati. Ya. Jadi kita ini dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi dulu mati, sekarang kita hidup. Ya. Mungkin saudara akan berpikir dulu hidup, sekarang juga tetap hidup. Nah, kembali lagi maksudnya itu bukan hidup kayak kita sekarang ini, ya. Mati karena dosa, ya, mati karena dosa. Nah, setelah kita percaya kepada Yesus, mati bagi dosa. Beda, saudara. Mati karena dosa, karena kita berdosa jadi mati, sama dengan Adam dan Hawa itu karena makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu mati dia, ya, karena dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mati bagi dosa, ya. Tidak ada lagi hubungan dengan dosa, ya. Jadi saudara-saudara dulu mati, kita sekarang hidup. Teruskan kemudian ayat 19. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan.
Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi dulu kita itu hamba apa, saudara? Hamba kecemaran. Ya. Yang cemar-cemar tuh seneng, ya. Yang durhaka tuh seneng, gitu ya. Kayak ini resep pisan, gitu ya. Kemarin ini saya baca di media online, saudara, ada satu pendeta wanita, ya, umur 36 tahun, pendeta nih. Kemudian dia dikatakan di sana pada usia tertentu dia kemudian berhenti jadi pendeta, kemudian jadi bintang film porno, saudara. Dan tahu nggak kesaksiannya, dia bilang begini, saya lebih bahagia. Kalau saudara dan saya tidak mengerti Alkitab, ya, saudara akan berkata, aneh ya, kunaon jadi bintang film porno, jadi pendeta, jadi bintang film porno, kunaon jadi lebih bahagia. Kenapa, saudara? Kepikiran nggak? Karena dia memang belum dimerdekakan dari dosa. Jadi sukanya sih suka yang cemar. Jadi dia ada sebagai hamba Tuhan, dia sebagai pendeta, dia nggak suka karena dia bukan di situ tempatnya. Ya. Saudara kalau nggak suka makan mie, saudara dikasih mie yang paling enak, saudara nggak suka makan mie, nggak akan ngeunah sia ieu tingali ieu terkenal di kota Bandung, sok cobaan, ya. Beri di dahar kita beri, ih teu ngeunah, gitu ya, seperti gitu. Ya. Beda dengan penggemar mie, ya. Mie naon wae, ya, mie anu didorong, mie anu di restoran, mie anu nyieun sorangan, pokoknya asal mie. Itu saudara apa namanya? Menikmati gitu. Aduh, asa bahagia dahar mie. Ya. Nah, sama. Kalau kita juga sebagai orang-orang yang katanya Kristen, kalau kita nggak ngerasa bahagia hidup sebagai orang Kristen, satu tandanya besar. Jangan-jangan saudara memang senang yang cemar-cemar, senang yang durhaka-durhaka. Baru itu menjadi apa? Jadi kalau gini, kalau saudara dengar ada orang lain kebencian, saudara kayak nyambung gitu. Senang sekali ada orang membenci orang lain. Ya. Tapi begitu ada orang mengampuni, saudara nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena nggak sesuai dengan apa yang pada diri saudara. Tetapi orang yang sudah dimerdekakan dari dosa lain, saudara. Ya, dikatakan di sini kita tuh dulu hamba dosa, hamba kecemaran, hamba kedurhakaan yang membawa kepada kedurhakaan. Diajar segimana juga, saudara tetap durhaka. Diajar seperti apa aja tetap senang yang cemar. Kata firman Tuhan seperti anjing kembali kepada muntahnya, seperti babi, ya, seperti cunyuk, saudara. Mandi lagi, udah dibersihin, kemudian mandi lagi ke kubangan, saudara, atau ke lumpur. Ya. Dia lebih enjoy di situ. Ya. Dibersihin tuh nggak enjoy, saudara. Ya. Nah, saudara bagaimana hidup kita sekarang? Ya. Saudara lebih senang yang cemar? Ya. Atau saudara ada yang begini, double standar, ya. Ai ka batur nganilai ngagoreng-gorengkeun, wah si eta mah sok ngomong-ngomongkeun batur padahal teu sadar manehna ge keur ngomong-ngomongkeun batur, saudara. Nah, itu double standar. Ai ka batur teu meunang ngomong-ngomongkeun ari urang sorangan ngomong-ngomongkeun, misalkan itu contohnya. Dan saudara, saya ingin katakan kalau saudara misalkan gosip nih, ya. Ada orang saudara lebih kenal firman Tuhan, lebih kenal berita-berita gosip ketimbang firman Tuhan. Mun di gereja ngadenge si ieu Covid, ya. Digali ayo nanya ka ditu ka dieu si ieu teh Covid nya kamari ieu teh. Padahal jang naon eta teh. Lamun nyaho si eta Covid ek ditulungan ku urang, ya. Tapi ada orang yang gemar kayak gitu, saudara. Ya. Nah, ada lagi yang gemarnya lain. Ngadenger si itu Covid, ngabantuan naonnya. Urang doakeun karunya supaya gancang cager. Nah gitu, saudara, beda reaksinya. Ya, ieu mah hayo we diteangan Covid, budakna keunan teu, indungna keunan teu. Jang naon berita eta teh, saudara, ya. Apakah membuat kuat iman kita? Ya. Kunaon? Karena dia teh nanti kalau udah tahu si eta beunang, si ieu beunang, dia teh punya bahan caritakeun deui di grup WA di naon, si ieu sia beunang sia. Jang naon eta teh carita eta teh, saudara.
Ya. Tapi kalau memang hatinya memang di situ, ya dikasih tahu jangan berita-berita yang gitu juga tetap aja saudara. Saya teh bahagia kalau menceritakan yang begitu-begitu teh. Aneh bukan? Ya. Nah, teruskan lagi saudara. Saudara-saudara, kata firman Tuhan, kalau kita menjadi hamba dosa, kita menjadi hamba kecemaran, apa yang terjadi? Malu. Jadinya malu. Ya. Saudara kebayang nggak? Dulu saya ya, waktu kecil saya ingat kelas 1 SD nih, bukan udah besar, kelas 1 SD itu tukang majek teman-teman sekolah. Ya. Jadi teman-teman sekolah itu dipajak sama saya. Jadi kalau uang jajannya itu di pentaan saya. Ya. Jadi saya kalau pagi-pagi sekolah itu diantar sama pembantu saya, ya, itu nggak langsung ke kelas, saya tunggu di depan gerbang. Nanti teman-teman saya setor sama saya. Ya. Letik-letiknya bisa jadi gangster saudara, lamun teu bertobat ya. Itu letik-letik we geus kitu saudara ya. Bayangin saudara, teman saya ngomong gini, ya maaf ya saya teh dikasih uang jajannya cuma segini. Ya nggak apa-apa siniin. Ya. Terus nanti saya makan-makan sama teman-teman segeng saya, dijajanin gitu teman-teman saya yang seperti itu. Dan di sekolah itu orang berurusan dengan saya itu 1 SD saudara. Wah bisa berkelahi berulang-ulang saudara. Ya. Nah setelah agak besar kelas 2 SD teman-teman saya udah makin besar badannya. Saya kira-kira tingginya ente beda jauh saudara ya. Kemudian tahu nggak saudara, teman-teman saya kira dia bilang begini setelah mereka lebih tinggi dari saya badannya. Jadi saya nggak berani kan. Dia bilang tas itu tukang pajak cenah. Era kan saudara ya. Edek ngalawan itu wani ya, itu lebih gede. Ya. Tapi saya juga kalau dikeroyok saya bawa teman saya lagi yang gede-gede juga, saudara ya. Jadi saya tuh seneng urusan orang lain. Orang lain berkelahi saya samperin, ya. Suntrungkeun nu hijina, tong sieun aya urang ya. Jadi urusan orang lain itu bukan urusan saya. Nanti kalau saya urusan dengan dia gelut, wah itu senang saya, ya. Sok gelut gitu ya. Jadi kadang-kadang saya saudara kalau pulang sekolah itu begitu pulang saya tuh enggak, kalau lagi saya mau dikeroyok gitu ya, saya tuh biasanya nyumput di WC ya. Orang lain pulang jam 9 pagi saya mah nunggu sampai jempling saudara ya, enggak kedengaran lagi orang karek keluar di WC. 3 jam tak bayangkeun di WC saudara, da sieun teh ya, keluar. Tapi jangan berpikir bahwa saya diam aja ya, tunggu besok ya. Saya buat teman-teman yang lain. Tapi itu tuh ngerasa senang saya. Kenapa? Karena saya sudah Kristen tapi saya belum bertobat. Belum bebas dari dosa, ya. Kemudian akhirnya adalah kematian atau maut. Jadi dahulu mati oleh dosa, hamba dosa, kecemaran, kedurhakaan, merasa malu, akhirnya kita mengalami kematian atau maut. Kemudian sekarang ayat 11 tadi yang kita udah baca, hendak kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi hidup untuk Allah. Itu yang pertama, ayat 18 kita lihat. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Jadi kita dimerdekakan dari dosa itu tidak untuk bertindak seenaknya, tapi untuk menjadi hamba kebenaran. Kalau kita cerita kebenaran, Yohanes 17 ayat 17 mengatakan kebenaran itu dikatakan siapa? Akulah kebenaran itu atau Yesus kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau kita dulu hamba dosa, sekarang hamba Kristus. Beda, saudara ya. Tapi harus dimerdekakan dulu, dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Mati bagi dosa. Saudara lihat kalimat bahasa Indonesia ini dimerdekakan. Jadi bukan saudara yang berjuang. Indonesia ini para pahlawan yang berjuang untuk menjadikan Indonesia merdeka ini. Tetapi saudara, kemerdekaan dari dosa dikatakan kamu telah dimerdekakan. Ini kalimat pasif. Artinya kita menerima dampaknya, tetapi siapa sesungguhnya yang memerdekakan? Kita lihat, supaya kamu betul-betul merdeka, maka Kristus telah memerdekakan kamu. Kristus telah memerdekakan kamu. Kristus telah memerdekakan. Saudara, tanpa Kristus, tanpa salib kita nggak punya harapan apa-apa. Secantik apa kita, sepandai apa, sekaya apa, serohani apa,
seberapa banyak kita memberikan persembahan, tanpa salib Kristus kita sama sekali tidak ada pengharapan. Tetapi oleh karena Kristus yang sudah mati bagi kita, dikatakan Dia memerdekakan kita dari dosa. Jadi saya merdeka itu ketika saya merdeka dari dosa, saya kalau memandang salib itu saya berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memerdekakan saya. Ketika saudara nanti minggu yang 2 minggu lagi kita menerima perjamuan kudus, Saudara, ketika kita mengingat perjamuan kudus, kita memandang salib, kita berkata, terima kasih Tuhan, saya sudah dimerdekakan dari dosa, dan saya sekarang menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Yesus. Teruskan lagi. Ayat 19. Aku mengatakan ini secara manusia karena kelemahan yang tadi sudah dikatakan, bahwa dulu kita mati, sekarang kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh ini menjadi hamba kebenaran. Ya. Kemudian ayat berikutnya ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, Jadi kita udah merdeka belum? Udah belum? Setelah, ya. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Jadi saudara kita yang sudah dimerdekakan ini nggak usah khawatir lagi. Saudara, banyak orang sekarang khawatir mati, ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita khawatir mati atau tidak khawatir mati, tetap kalau udah waktunya tetap mati juga kita. Ya. Jadi yang paling penting itu, apakah saudara yakin kelak kalau misalkan kita dipanggil Tuhan kembali oleh berbagai hal, ya, oleh penyakit, oleh karena musibah, oleh macam-macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yakinkah saudara kalau ketika saudara meninggal itu pasti saudara kembali kepada Tuhan, kembali ke rumah Bapa? Kan kita selalu bilang telah kembali ke rumah Bapa, telah kembali kepada pangkuan Abraham. Ya, seperti gitu. Yakinkah saudara? Ya. Kalau saudara menjawab saya yakin, kenapa yakinnya? Karena saya selalu kasih persembahan. Ya. Keyakinan itu tidak berdasarkan Alkitab. Kenapa saudara yakin kalau saudara meninggal pasti kembali kepada Bapa? Karena saya setiap kali ke gereja tidak pernah bolos. Itu bukan jawaban Alkitab, saudara. Ya. Tetapi karena Kristuslah kita bisa mengalami seperti itu. Jadi saudara-saudara, sekarang mati bagi dosa, hidup bagi Allah dalam Kristus. Kita menjadi hamba kebenaran sekarang, ya. Kan dulu tadi udah sana, sekarang yang sekarang membawa kepada pengudusan. Jadi nggak mungkin ada orang yang hidup di bawah kasih karunia telah dimerdekakan, tapi kemudian secara konsisten, secara terus-menerus tetap berbuat di dalam dosa. Nggak mungkin. Ya. Dia mungkin jatuh dalam dosa, tetapi setelah itu dia kemudian akan berjalan lagi sebagaimana kasih Tuhan yang dia sudah alami dalam kehidupannya. Kemudian saudara, akhirnya adalah hidup yang kekal. Akhirnya adalah hidup yang kekal. Udah pasti kalau kita udah dimerdekakan. Ya. Saudara-saudara, bukankah kemerdekaan ini jauh lebih penting dari kemerdekaan bangsa, yaitu kemerdekaan pribadi? Ketika bangsa ini dimerdekakan tetapi kita tetap tidak merdeka dari dosa, kita tetap berbuat semaunya kita. Saudara, kalau saya melihat misalkan contoh saja, ya, yang saya lihat yang paling mudah saja. Saudara-saudara, buang sampah. Ya. Sekarang ini boleh dibilang kan, masa sih Gang Luna ini desa atau kampung? Ya. Gang Luna ini kan kota, ya, kota. Tapi saudara coba lihat dari sana aja, jangan jauh-jauh dari sana, dari ujung jalan sama sampai gereja kita. Berapa banyak sampah? Apalagi kalau udah ke gang-gang daerah dekat saya ke sana. Ya. Orang ada yang buang pakai kucing, ada yang buang berangkal, ditinggalkan kecuali gitu, saudara. Ya. Dia tidak merdeka dari mementingkan diri sendiri. Ya, hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak merdeka dari itu. Itu contoh yang kecil. Walaupun bangsa kita udah merdeka. Tapi kalau kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kita akan
punya pengharapan untuk memerdekakan juga orang lain. Karena kemerdekaan itu punya dampak buat orang lain. Ya. Saudara-saudara, ketika orang sakit disembuhkan oleh Yesus, pada umumnya itu Yesus ngomong begini. Saya kasih tahu ya, jangan ngomong siapa-siapa. Kalau sekarang enggak, bejakeun ya, ieu didoakeun ku Payahya. Ya. Kesaksiannya saha nu ngadoakeun Payahya bejakeun. Yesus ngomongnya beda, Saudara. Tong beja-beja. Ya. Tapi hampir semua ini dilanggar. Tapi Yesus enggak marah. Kenapa, Saudara? Orang lumpuh 38 tahun, kemudian dia suruh enggak cerita waktu dia sembuh, enggak mungkin, Saudara. Ya. Orang buta dari kecil, dari masa bayinya, kemudian dia dicelikan, suruh enggak cerita, enggak mungkin dia enggak cerita, Saudara. Dia pasti cerita. Ya. Tetapi saya ingin mengatakan, justru yang Tuhan mau kita cerita, bahwa saudara sudah dimerdekakan dari dosa. Itu yang Tuhan mau kita cerita. Bagaimana dimerdekakannya? Karena Yesus Kristus sudah mati bagi dosa-dosa saya. Dia tidak memperhitungkan dosa kita. Dia menjauhkan kesalahan kita seperti timur dari barat. Dimasukkannya dosa kita itu ke dalam apa? Tubir-tubir laut. Tubir laut itu, saudara, laut nih udah ada dasarnya, laut yang dalam itu tubir. Kemudian ada celah-celahnya. Jadi di dasarnya itu ada yang lebih dalam lagi. Nah, dosa kita itu dimasukkan ke situ, saudara. Tidak diingat lagi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Nah, kita dimerdekakan betul-betul. Nah, saudara, ini penting ya. Saudara, kalau saudara mendapatkan informasi itu tidak benar atau sumbernya tidak benar atau mendapatkan pemberitaan yang dipelintir ya, yang dipelintir itu supaya senang gitu ya. Apa yang akan terjadi, saudara? Kita ini imannya itu menjadi keropos. Kalau ada datang seperti sekarang ini ya. Ini seperti keadaan seperti pandemi sekarang ini memang berat, saudara ya. Orang memikirkan kembali Tuhan itu pertama yang paling mendasar, orang berpikir Tuhan itu sebenarnya ayaw. Nah, orang teh hirup teh tepikeun ka kieu amat. Memikirkan kembali. Memang keadaan sulit ini, keadaan krisis itu menyebabkan orang berpikir kembali tentang iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau yang tidak sungguh-sungguh, saya ingin mengatakan, kalau yang tidak sungguh-sungguh, dia akan berbalik. Tetapi kalau yang sungguh-sungguh, dia akan mengambil satu statement. Seperti kawan-kawan Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia berkata begini waktu mau dimasukkan ke dapur api. Kata Raja Nebukadnezar, aku kasih kesempatan satu kali lagi. Waktu bunyi-bunyian dibunyikan, kamu harus nyembah patung. Dan mereka menjawab seperti ini. Gak usah buang-buang waktu. Wah, ini luar biasa ya. Mereka orang istilahnya negara yang sudah dikalahkan, kemudian mereka dididik di sana, kemudian jadi pegawai raja, kemudian ngomong jangan buang-buang waktu. Kalaupun saya dikasih kesempatan untuk menyembah patung itu, kami tidak akan menyembah patung. Seandai kata Allah yang kami sembah dapat menyelamatkan kami dari api yang dahsyat itu, Dia akan selamatkan. Tapi dengarlah Tuanku, kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan saya tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Itu statement orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya cerita nih, beberapa di PPKM yang sekarang ini begitu banyak saudara-saudara kita baik di Taman Kopo maupun di sini yang kena COVID. Salah satunya ada keluarga yang berjemaah di Luna ini, dari mulai kakek, nenek sampai cucu-cucunya semua kena COVID dan tidak mau ke rumah sakit, saudara. Aduh, saya deg-degan, betul-betul deg-degan, saudara. Aduh, gimana ini? Ya. Tapi beberapa waktu kemudian udah ketemu lagi jemaat ini belanja ke Pasar Andir. Saya lihat sebelumnya saya temui udah sareger, saudara. Ya. Saudara-saudara, kemarin juga saya mendengar satu hamba Tuhan yang menjadi penyaji webinar di pelatihan untuk membawakan firman Tuhan. Dia bilang dia punya anak 2, jadi jumlah seluruh keluarganya 4 orang. 3 orang kena COVID di dalam keluarganya. Dia suaminya tidak kena. Dan sampai selesai mereka yang 3 ini sembuh,
si hamba Tuhan ini tetap tidak kena COVID. Jadi saudara coba pikirkan ya, objektif di dalam berpikir dalam hal ini supaya kita jangan diterpa ketakutan seperti kita ditekan oleh dosa. Saudara, kita sudah dimerdekakan. Salah satu bentuk kemerdekaan itu saudara, kita dimerdekakan itu kita lihat nanti di akhir ya. Kita lihat bagaimana kita mengisi kemerdekaan di dalam Kristus. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, kita dengar ada satu nyanyian waktu kecil dulu ya, kita udah nggak pernah nyanyikan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Ya, saudara, tangan saudara kirim apa? Jempol saudara kirim apa? Ya. Kemudian saudara, tangan saudara kerja apa? Kalau kita lihat ya, kalau kita berbicara kerja buat Tuhan itu bukan hanya kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena saudara dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita kerjakan sesuatu, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Ya. Jadi artinya sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, yang kita kerjakan itu kita kerjakan buat Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita cerita tanganku kerja buat Tuhan itu bukan berarti hanya hamba-hamba Tuhan saja dalam artian pendeta-pendeta atau majelis-majelis saudara. Tetapi semua orang harus kerja buat Tuhan. Saya mengerjakan ini untuk Tuhan. Saya mengerjakan ini untuk Tuhan. Itu kerja buat Tuhan. Kemudian mulutku puji namanya. Mulutku memuji nama Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin kita tidak memuji Tuhan kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa? Kemerdekaan dari dosa tidak bisa dibeli dengan persembahan. Kemerdekaan dari dosa tidak bisa dibeli dengan tata cara ibadah. Kemerdekaan dari dosa hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bukan berdasarkan perjuangan kita, tetapi berdasarkan kasih karunia-Nya. Gak mungkin kita tidak memuji. Sama dengan kalau kita disuruh, kamu jangan cerita tentang kebaikan Tuhan. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin. Sekalipun kita dibelekap ya, kita pasti akan cerita karena Tuhan itu begitu baik. Lah kita punya tetangga saudara, pas kemarin ini misalkan lebaran haji itu, dia kirim sate ke rumah kita, bukan dagingnya, satenya ini misalkan 5 tusuk. Kita udah ngomong-ngomongin, wah tetangga itu baik ya. 5 tusuk sate saudara. Kita bilang tetangga itu berulang-ulang kita ceritain, si eta meni bagernya. Kenapa saudara tidak menceritakan Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita dari dosa? Bukankah itu jauh lebih bermakna daripada 5 tusuk sate? Teruskan lagi. Kristus telah memerdekakan kita. Kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Hasilnya kita sungguh-sungguh merdeka. Dimerdekakan dari dosa dengan segala aspeknya. Seperti ketakutan, kekhawatiran, merasa tidak layak. Nah itu contohnya saudara. Waktu Adam dan Hawa pertama kali dia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Malu. Jadi betul, kitab Roma tadi mengatakan pada akhirnya kita jadi malu kalau kita hidup di bawah dosa itu. Kemudian apalagi saudara dikatakan takut, makanya dia sembunyi. Orang yang tidak takut, orang yang tidak malu itu, kecuali orang yang tidak tahu malu, itu beda. Ya. Orang yang tidak malu, orang yang tidak takut, dikatakan oleh firman Tuhan, kasih. Orang yang hidup di dalam kasih itu, dalam kasih Allah, dia sudah lepas dari ketakutan. Takut itu mengandung hukuman. Roma 8 ayat 1, orang yang sudah di dalam Kristus tidak ada lagi hukuman bagi dia. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, apa yang akan hilang? Kita tidak takut lagi. Kita tidak akan malu lagi. Nah kemudian saudara, yang berikutnya adalah apa yang kita bebaskan dari kekhawatiran. Dari kekhawatiran, khawatir kena, khawatir gimana ya. Saya saudara pertama PPKM di setahun yang lalu berarti ya. Begitu itu ada satu saudara kita dari jemaat itu meninggal. Keluarganya nanya kepada saya, bingung, saya juga bingung. Ya teh kumaha, payahya, aduh saya gecan pernah. Ya udah aja pokoknya kalau udah bisa masuk di tempat kedukaan, saya akan ke sana. Kumaha-kumahna mangkewe urang tingali kumaha carana di sana ya. Saya waktu itu pikir lihat petunjuk-petunjuknya hanya berapa orang dan saya hanya berdoa, saudara.
Tetapi kemudian saya lihat, wah ini bisa merenungan juga, kemudian saya lanjutkan dengan renungan. Itu pertama kali kalau nggak salah di bulan Maret atau April. Ya. Terakhir ada yang kena COVID, ya. Itu bingung juga kita mesti bagaimana, ya. Karena dibatasi. Tapi yang kremasi saya tahu ternyata bisa datang ke sana, hamba Tuhan juga bisa datang. Tetapi kalau yang dikuburkan sudah nggak bisa, ya. Yang dikuburkan udah nggak bisa. Jadi saudara, kita bebas dari khawatir. Saudara, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Ya. Orang yang bebas dari dosa itu nggak mau tetap tertekan di dalam khawatiran. Dia harus merdeka juga dari rasa khawatir. Kalau dia sudah dimerdekakan dari dosa. Kemudian yang terakhir, saudara, dikatakan merasa tidak layak. Nah ini juga. Ya. Kalau saudara nyanyi kita layak Tuhan dipuji-puji, yang jadi pertanyaan, layak nggak saudara memuji Tuhan? Kan kalau Tuhan mah udah jelas layak lah ya, kita puji-puji jelas. Tapi saudara layak nggak memuji Tuhan? Di dalam kitab Yesaya Tuhan bilang begini sama orang Israel, ngapain kamu beribadah kasih persembahan? Saya udah sebel, udah muak katanya. Itu ya saya menuliskan seperti itu. Kenapa? Karena mereka hanya mempertahankan ibadah, tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saudara kebayang nggak kalau Tuhan teh sebelin ka urang? Urang karek oge datang, si eta geus datang deui wae. Kan pernah nggak saudara ngelihat ada orang yang kayak gitu? Tah rasanya teh gitu. Ya. Karena saudara itu mau ngebohongin Tuhan. Ya. Di luarna katingali alus, tapi di jerona teh orang bodol, saudara. Orang bodol teh naonnya bahasa Indonesianya? Kacau balau, ya. Kacau balau di dalam hatinya. Ya. Tuhan bisa dibohongin sama kita? Nggak bisa, saudara. Ya. Dan kemudian ada orang yang merasa tidak layak. Saya ingin menyaksikan satu hal begini. Ada orang ketika homsel bicara soal doa, kemudian ditanya, kamu suka berdoa nggak? Suka meminta nggak kepada Tuhan? Nggak suka katanya. Ada yang merasa waktu ditanya itu kenapa nggak minta kepada Tuhan? Era katanya. Nah, pemuda ini berkata begini, dulu waktu saya belum bertobat, saya teh sok menghujat-hujat Tuhan. Mana Tuhan teh? Gini. Saya belum percaya menghujat Tuhan. Jadi sekarang setelah saya percaya jadi era erek menta teh baheula, ingat baheula sok ngomong naon ka Tuhan. Merasa tidak layak. Nah, saudara, ada nggak di sini yang merasa tidak layak? Jadi mun doa teh jangan kata mau menyembah Tuhan, pergumulannya teh selalu pergumulan tidak layak. Tuhan, saya teh layak nggak? Tuhan, masihkah kau mau mendengar doaku? Tuhan dengar atau nggak dengar aja dia masih nanya. Apalagi kalau yang lain-lainnya, itu karena merasa tidak layak. Saudara, kalau saudara mau berjuang melayakkan diri sendiri sampai akhir hidup, kita tidak akan pernah layak. Tapi Kristus Yesus yang sudah memerdekakan kita dari dosa, itu yang membuat kita layak. Jadi ketika saudara berkata, layak Tuhan dipuji-puji, apa yang terjadi? Karena saudara juga layak untuk memuji Tuhan. Kenapa kita layak untuk memuji Tuhan? Bukankah kita masih ada kelemahan dan kekurangan? Karena kita dilayakkan oleh karena Yesus Kristus, bukan karena prestasi kita, bukan karena perjuangan kita. Sehingga kalau kita nyanyi layak Tuhan dipuji-puji, ketika kita tahu kita layak di hadapan Tuhan, nyanyinya lain, saudara. Ya. Layak Tuhan dipuji-puji. Kalau saudara merasa nggak layak, saudara, nyanyinya juga lain. Ya. Kita orang lain bergembira menyanyikan Tuhan layak dipuji-puji, saudara bergumul dalam diri sendiri, tapi orang ngerasa teu layak. Saudara, kapan saudara mulai layaknya? Kapan saudara mulai layaknya? Kecuali saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus yang sudah memerdekakan. Itu saudara dilayakkan. Sehingga saudara akan berkata ketika datang kepada Tuhan seperti, ku sembah kau Tuhan, ku sembah. Kalau saudara merasa gak layak, gak mungkin nyanyi gitu saudara. Ya. Saudara belum apa-apa Tuhan. Saya ini orang berdosa, banyak kesalahan saya. Tadi ini begini, Tuhan saya begini. Saya tidak layak. Terakhir saudara, amin, terima kasih Tuhan. Udah aja, nanti ketemu lagi, saya tidak layak Tuhan, saya tidak layak. Ya. Akhirnya hidup Kristennya tidak bertumbuh.
akhirnya selalu ditekan sama dosa. Ya. Ketika kita lihat Kristus yang sudah memerdekakan kita berkata seperti Martin Luther, saudara. Ketika Martin Luther ini diingatkan oleh iblis tentang dosa-dosa dia masa lalunya, Martin Luther berkata gini kepada iblis, saya mengakui dosa-dosa saya. Tetapi kemudian dia berkata, oleh salib Yesus sudah dihapuskan. Dan sekarang saya layak di hadapan Tuhan. Enyah engkau iblis. Dan kemudian Martin Luther mengalami kemajuan iman. Karena dia sudah dibebaskan dari dosa. Saudara, kalau dosa akui, jangan sok disumput-sumput dan Tuhan menyaho jelas. Dengan saudara mengakui, saudara akan merdeka. Tidak ada lagi dosa yang menekan hidup saudara. Saudara mati karena dosa, mati bersama Kristus dari dosa, dan mati dari dosa. Dan sekarang saudara dan saya jadi hamba kebenaran. Kita sekarang hidup, kita hidup dalam pengudusan, dan ujungnya adalah hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Betapa bahagianya kami karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kami dari semua dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami mungkin jatuh dalam dosa, tetapi kami tidak akan pernah lagi berkubang di dalam dosa. Kami mungkin saja salah berpikir, kami mungkin salah berkata, mungkin saja kami salah bertindak, tetapi posisi kami tetap sebagai orang benar. Posisi kami tetap sebagai anak-anak Allah. Posisi kami sebagai orang yang diselamatkan. Dan ketika kami mengakuinya di hadapan-Mu, dosa tidak lagi bisa menekan hidup kami. Karena kami sudah dimerdekakan. Kami sudah menang atas dosa. Karena kami dimerdekakan oleh Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami tetap berserah. Mohon pertolongan-Mu Tuhan di masa pandemi yang masih berlangsung ini. Kami tetap boleh berharap kepada-Mu Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dipermuliakan dalam setiap langkah kami. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Kita bisa kembali mengadakan kebaktian secara terbuka walaupun terbatas. Tapi kita berdoa sebab ini adalah usaha manusia, tapi Tuhan tidak membatasi, ya. Tapi kita tidak takut, ya, karena kita mempunyai Allah yang hidup. Amin, saudara. Allah yang hidup. Saya katakan Allah yang hidup karena saya merasakan dari kecil sampai tua ini tetap dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Mari kita akan nyanyikan satu pujian sebagai akhirnya. Zaman sekarang berjagalah, dan saya undang sudah bangkit berdiri. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pagi ini kami diberikan kesempatan untuk kembali datang beribadat kepada Tuhan secara terbuka. Walaupun keadaan kami dibatasi ya Tuhan, tetapi kami tetap mau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami tetap berdoa untuk jemaat kami yang belum bisa bergabung ya Tuhan dalam kebaktian yang terbuka, tapi mereka masih dilayani secara online. Tuhan akan tetap memberkati, baik yang melayani yang juga yang dilayani tetap diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka tetap terpelihara di dalam iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Hamba juga tidak lupa berdoa untuk 2 orang yang Tuhan sudah gerakan hatinya memberikan sumbangan untuk perbaikan rumah Tuhan ini. Kiranya Tuhan akan membalas dengan berkat Tuhan dan memelihara mereka supaya mereka tetap setia beribadat kepada Tuhan walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa juga untuk aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah, yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan hikmat bijaksana daripada Tuhan supaya mereka menata bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menakut-nakuti, tidak mengancam dan mengambil keuntungan secara pribadi, tapi sungguh-sungguh mereka dibimbing oleh kuasa Tuhan, menolong, memelihara warganya atau rakyatnya yang dipercayakan oleh Tuhan kepada aparat pemerintah. Terima kasih buat berkat dan pengharapan yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang hadir pada pagi ini dan akan meninggalkan rumah Tuhan. Pimpin mereka saat mereka meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Lindungi dan bungkus mereka di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus. Pagari dengan malaikat-malaikat Tuhan supaya mereka sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang sesuatu apapun. Kalau mereka seusai ibadah ini mereka harus berusaha mencari nafkah, Tuhan akan membukakan jalan supaya mereka tetap terpelihara dan menikmati anugerah Allah, berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan, selamat pagi, sampai ketemu lagi minggu depan.